Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, jenazah mahasiswi kedokteran hewan UNER yang ditemukan tewas di dalam mobil akhirnya dimakamkan. Pemakaman dilakukan setelah seluruh proses penyemayaman selesai. Isak tangis keluarga mengiringi pelepasan jenazah mahasiswi kedokteran hewan UNAIR dari rumah persemayaman Dana Pangkrukti, Kediri, Jawa Timur. Jenazah dibawa ke tempat pemakaman Tionghoa. Sejumlah keluarga, kerabat, dan rekan korban juga mengiringi pemakaman mahasiswi 21 tahun ini. Pihak keluarga memilih pemakaman digelar secara tertutup untuk media massa. Sebelumnya, jenazah telah disemayamkan selama 2 hari. Sebelumnya korban ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya di Komplek Ruko Tambak Oso, Sidoarjo. Korban diduga bunuh diri setelah di sampingnya ditemukan tabung gas helium dilengkapi dengan selang yang terselambung ke dalam plastik penutup wajah. Pihak keluarga sebelumnya juga sudah memastikan bila kematian korban bukan karena tindak kejahatan. Hal ini dilihat dari surat wasiat yang diyakini tulisan tangan korban. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemilik barak judi dan narkoba terbesar di Sumatera Utara ditangkap polisi. Pelaku sempat melawan dan membawa puluhan warga untuk menyerang polisi saat penggerebekan. Inilah Samsul Tarigan yang disebut-sebut sebagai pemilik barak judi dan narkoba terbesar di Sumatera Utara. Samsul ditangkap unit jatan Rastim Khusus Satreskrim Polrestabes Medan di Kabupaten Tanah Karo. Samsul disebut menguasai 8 hektar kawasan judi dan narkoba di Gutalim Baru, Deli Serdang. Sebelumnya Samsul melawan dan membawa puluhan warga untuk menyerang polisi saat penggerebekan. Ia pun ditahan di Satreskrim Polrestabes Medan. Ya, tim masih bekerja, personil masih berada di lapangan, ada beberapa tindakan yang kami lakukan hari ini. Salah satunya ada kegiatan penggeledahan, kemudian juga kami melakukan penyelidikan di sekitar daerah Namurubi ini, ya. Jadi ada beberapa tindak pidana yang kami temukan di sini. Untuk lengkapnya nanti kami sampaikan setelah pemeriksaan dilaksanakan. Samsul sempat beberapa kali lolos dari penggerebekan dan upaya penangkapan. Polisi kini masih memeriksa tersangka untuk mengembangkan kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa memaksa masuk ke sekolah yang disegel oleh pemilik lahan. Sementara pihak Pemkab menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk pembuktian. Aksi dorong antara pelajar dengan pemilik lahan SMPN 2 Batu Sangkar Tanah Datar, Sumatera Barat tak terhindarkan. Ratusan pelajar menerobos pintu masuk yang dijaga oleh pihak keluarga pemilik lahan. Pemilik lahan juga memblokir pintu masuk utama sekolah dengan menggunakan kendaraan. Pemilik lahan mengaku pemblokiran terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mensertifikatkan tanah sekolah secara sepihak. Padahal pihak keluarga memiliki lahan sejak tahun 1953. Pihak keluarga hanya menuntut musyawarah bersama bupati dan pemerintah daerah mencabut berkas dari Badan Pertahanan. Sementara Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, penyegelan sekolah dilakukan lantaran tanah SMPN 2 Batu Sangkar ini aset Pemkab. Pihak Pemkab menegaskan akan menempuh jalur hukum untuk pembuktian. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hiu paus raksasa sepanjang 8 meter terdampar di Pantai Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Diduga satwa ini mati akibat cuaca ekstrim yang terjadi di lautan. Inilah penampakan hiu paus raksasa yang menggegerkan warga sekitar Pantai Garongan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis siang. Sejumlah anggota tim SAR berusaha mengevakuasi bangkai ikan dengan cara menarik dengan kendaraan jeep.
Menurut petugas, bangkai ikan paus raksasa ini sempat kembali ke lautan lepas pada Rabu malam. Namun, ikan sepanjang 8 meter ini akhirnya terdampar di pantai Garongan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta pada Kamis pagi. Hiu tutul dengan berat sekitar 1,5 ton ini diduga mati akibat cuaca ekstrim. Merapat ke TKP di pesisir Dusun 3 Garongan, memang betul. Tapi semalam sempat terulang lagi, ke tengah lagi, dan baru pagi hari ini tadi menepi lagi. Dan hari ini proses evakuasi masih berlangsung. Terseret arus lagi, masuk ke laut, kemudian pagi tadi sudah ditemukan dalam kondisi mati. Dan ini adalah hiu tutul dan panjangnya sekitar 6,5 meter dan beratnya diperkirakan adalah sekitar 1,5 ton. Sejak sebulan terakhir sudah ada 2 kejadian hiu paus yang terdampar di pantai Kulon Progo. Selain di pantai Garongan, sebelumnya hiu paus juga sempat terdampar di pantai Trisik dalam kondisi mati. Dengan sejumlah luka di tubuhnya serta bagian ekor satwa ini hilang terpotong pada akhir Oktober lalu. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhir kata saya Yasmin Natania. Dan saya Brea Barateraya undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.